Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penguji UKM PPG periode 1 tahun 2023. Saya Muhammad Gandhi Yuda, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, SMK Negeri 1 Bondowoso, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2022, Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam kesempatan ini, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas UKM PPG periode 1 tahun 2023 dengan tema beriman kepada Khodok dan Khodar, materi kelas 12 Sekolah Menengah Kejuruhan. Untuk lebih jelasnya dapat diamati pada video pembelajaran yang saya lakukan. Atas perhatian dan penilaiannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heratun Nisah dan teman-teman kelas 12 RPL 2 siap mendukung Bapak Mogandi Yuda dalam ujian kinerja hari ini Jumat 13 Januari 2023. Semangat teman-teman! Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Oke, sebelum kita jauh ke pembelajaran hari ini agar lebih bermanfaat dan barokah, Ketua kelas silahkan memimpin doa. Malah kotor, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal Alamin. Oke, terima kasih. Ketua kelas silakan duduk kembali. Saya cek kehadiran dulu. Burhanuddin. Hadir, Pak. Oke. Burhan rumah di mana, Bu? Di Tamanan. Tamanan. Sama alun-alun mana? Kemana? Di Taran. Utaranya. Ya. Berapa menit dari sana ke sini? 30 menit. Oh, anu ya, lumayan berarti ya. Iya. Itu. Kalau tiap hari kalau berangkat selalu jam Jam setengah 6. nggak terlambat dari itu ya? Enggak. Oh iya, berarti setengah 7, jam berapa? Jam 6 nyampe sini? Iya. Oke. Kalau Senin? Senin tetap, Pak. Tetap ya? Oke. Chandra Nur Septiansah? Saya, Pak. Oke. Fauziah Farah? S-nya siapa ya? Oh, Safitri ya? Hayratun Nisa? Hadir, Pak. Oke. Imra'atul Alifiyah? Hadir, Pak. Alifah ya? Maharani Laura Nur Azizah? Hadir, Pak. Niken Maulina? Hadir, Pak. Rahadi? Hadir, Pak. Rahadi siapa ya? Abdul Syah. Siapa? Abdul Syah. Afdal Syah ya? Oke. Siti Nur Harisah? Hadir, Pak. Oke. Zafira Dwi Aprilia? Hadir, Pak. Oke. Zafatia Rindita Priani? Hadir, Pak. Oke, makasih. Hari ini clear, masuk semua. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, beberapa hari ini kan hujan terus. Jadi jangan lupa jaga kondisi. Jangan lupa bawa mantel sehingga kalau sore ini kan biasanya pulang sekolah hujan. Ya, Pak. Itu kalau nggak mau mantel bertahan aja dulu di di sekolah. Kalau bawa mantel kalau kondisinya cuacanya memungkinkan pulang nggak apa-apa. Tapi jangan sampai hujan-hujanan. Khawatirnya nanti malah sakit. Oke ya, gitu. Jangan lupa jaga imun. Itu. Kemudian
Siapa yang masih ingat dengan pertemuan minggu kemarin? Saya, Pak. Materinya, siapa? Saya. Apa itu? Alisa ya? Iya, Pak. Alisa gimana? Pertemuan kemarin membahas tentang hakikat bersikap optimis, ikhtiar, Iya. dan tawakal, Pak. Iya. Bisa nggak gabungkan antara pengalaman kehidupanmu sehari-hari dengan materi itu? Bisa, Pak. Oke, gimana? Saya kemarin hari Minggu mengikuti sebuah lomba tilawah mewakili sekolah yang dilaksanakan di Masjid Agung Bondowoso, Pak. Saya sangat yakin bahwa saya mampu melaksanakan perlombaan tersebut dengan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, saya senantiasa berikhtiar dengan berlatih dengan sungguh-sungguh agar dapat menjadi juara pada perlombaan tersebut. Ketika saat perlombaan, saya tampil sebaik mungkin dan akhirnya saya berhasil menjadi juara dengan menampilkan tilawati yang sangat bagus. Pada saat sebelum lomba, saya selalu berdoa dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Optimisnya percaya diri bahwa kamu bisa. Iya, Pak. Ya kan? Kemudian ikhtiarnya berusaha dengan sungguh-sungguh. Terus kemudian tawakalnya berserah diri. Ya. Hasilnya sukses. Kan gitu ya? Iya, Pak. Oke. Berarti gitu. Kalau kita punya tujuan atau niat sesuatu yang positif, itu harus percaya diri, kemudian kita berusaha sesungguhnya, kemudian baru pasrah sama Allah dengan terus berdoa sampai akhirnya hasilnya diterima. Ketika hasilnya sudah diterima dan tidak sesuai dengan tujuan yang kita capai atau tujuan yang kita kehendaki, maka jawabannya adalah qanaah, menerima apa adanya. Iya kan? Orang yang tidak qanaah itu kadang kalau gagal, ada kan yang bunuh diri itu. Ya. Makanya orang kalau sudah optimis, ikhtiar, kemudian tawakal, kemudian qanaah, itu jauh dari sikap-sikap negatif. Karena kita harus percaya diri bahwa Allah itu selalu menyimpan sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Oke, terima kasih Alisa ya. Nanti yang lain kali tiap pertemuan berbeda gitu, biar nilainya nambah. Hari ini ada diskusi, ada sesi presentasi. Oleh karena itu, para siswa, saya harapkan Anda semangat di pelajaran hari ini. Siap. Oke. Kemudian silahkan anak-anak membaca di internet atau bebaslah cari di internet tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang kita pelajari hari ini, sebelum membaca ya, silahkan diamati tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar kita adalah memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua adalah memahami hikmah bersikap optimis dan berikhtiar. Oke. Setelah itu, setelah mempelajari materi melalui PowerPoint, kalian diharapkan dapat menyimpulkan hikmah iman kepada qada dan qadar, bersikap dengan optimis, berikhtiar dan Tawakal dengan baik. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian dapat mempresentasikan hikmah beriman kepada qada dan bersikap optimis, ikhtiar. Oke, itu harapannya setelah pembelajaran itu dua hal itu tercapai. Itu sehingga kalian paham dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, silahkan memperkuat materi dan memperdalam materi melalui googling atau melalui buku paket, atau mungkin kamu sudah punya resuman yang tugas kemarin-kemarin itu. Silakan dibaca ulang. Saya kasih waktu 5 menit.
kalau di internet itu kalian bisa itu. Pernah nggak mengunjungi Google Book gitu? Jadi di Chrome-nya itu ditulis Google Book gitu. Itu ada buku-buku online di situ. Iya, Pak. Nah, jadi walaupun kita ini nggak pernah pegang bukunya, tapi di situ yang digital sudah disediakan. Iya, Pak. Itu gratis itu. Jadi tulisannya nggak liar, bisa dibuat pegangan itu informasinya gitu. Gimana? Sudah? Sudah, Oke. Kalau sudah baca materi, baik offline maupun online, sekarang silakan kalian mengamati video tayangan di layar proyektor. Nah, yang ini masih segar, harus saya jual. Astagfirullahaladzim, ini udah busuk, harus saya buang. Udah busuk nih. Ah, apa-apa. Jual aja, nggak ada yang tahu. Mobil warna apa, Mas? Warna hitam. Kayaknya nggak ada yang jatuh di sini tadi, Mas. Kayaknya tadi jatuh di sini, Mas. Saya nggak ngeliat loh, Mas. Nggak lihat ya? Ya nggak. Oh iya, terima kasih, Mas ya. Ya, sama-sama.
ada perbedaan, ya kan? Antara yang satu penjual sama satunya lagi, yang pakai apa itu? Kopiah ya? Sama yang pakai topi. Kalau yang pakai kopiah itu yang diterapkan selalu yang positif, yang baik, ya kan? Agama tetap jalan, usahanya tetap jalan. Terus kalau yang sebelah itu cenderung negatif, ya kan? Itu wis nggak doa, nemu dompet malah disembunyikan gitu. Terus kemudian coba kalau dilihat buahnya masih banyak yang sana ya. Ini sudah laku lah ya. Gitu. Ternyata kalian kalau orang syukur itu kadang sudah dapat banyak, tapi kalau sudah nggak syukur ya nggak syukur tetepan. Belum tentu loh orang yang ini ya usaha, terus lakunya keras, laku banyak, tapi dia menjamin dia bersyukur belum tentu, ya kan? Iya, Pak. Dan juga belum tentu orang yang ketika jualan, oh sehari itu cuma laku 1-2 mungkin ya, tapi justru dia umpamanya suudzon sama Allah enggak? Belum tentu kan? Iya, Pak. Nah itu maka dari itu apapun usaha kita harus positif sama Allah gitu ya. Dan apapun yang kita terima harus bersyukur gitu. Jangan nggak bersyukur. Apalagi yang sebelah tadi nggak sholat itu waktunya adzan, ya kan? Oke. Kemudian Jangan sedih. SNM saya minta tolong ini di PTN tidak lihat. lulus. Nanti Masih kemudian ada SP. tolong tanggapi di akhir video ini. Ya. Bapak yakin kamu pasti bisa masuk kampus impianmu. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian terkecil dari sebuah harapan dan mimpi yang besar. Maka, kita akan melihat bahwa di sekeliling kita juga ada semangat dan dukungan. Bapak punya cerita. Dulu, Eyang nggak pernah bolehin Bapak nonton TV malam-malam. Urusannya belajar, demi untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri. Ingat Selina, belajar 8 jam sehari demi meraih impian kamu. Untuk belajar, Siapa yang sekelas kata diantarkan sama Bapak, orang tua? semua orang punya caranya sendiri-sendiri. Tuh, dulu zaman Bapak mana ada belajar bisa di HP. HP-nya aja belum ada. Kalau sekarang semuanya sudah gampang kan? Selina, nanti kalau kamu sudah selesai, kamu langsung pulang ya. Karena nanti Bapak mau ambil hasil check up dulu di rumah sakit. Bapak kenapa? Hari itu aku hampa. Aku harus menerima kenyataan pahit penyakit ganas Bapak. Bapak memang orang yang kuat. Tapi apa rasanya jika harus melihat Bapak menderita menahan sakit? Kamu belajar saja, Bapak bisa makan sendiri kok. Kata Bapak, kita tidak boleh menyerah untuk terus berusaha dengan berdoa. Karena kehidupan ini tidak pernah menyerah untuk terus mengajari kita. Hari ini aku harus berangkat untuk tes SBMPTN sendiri. Karena Bapak
pengumuman lulus SBMPTN ini untuk bapakku. Aku tahu beliau bangga dan tersenyum melihat aku. Oke. Bisa nangkep kan ya? Oke. Siapa yang bisa nyimpulkan? Oke. Apa yang kamu tangkap dari video itu? Video tersebut menampilkan tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Jadi orang yang percaya bahwa qada dan qadar itu ada, itu menjalani semua itu penuh dengan optimis, percaya diri kan ya? Iya kan? Iya, Pak. Nah, siapa orang tuanya yang sudah nggak ada? Ada. Oh, anu ya? Iya, Pak. Apa? Bapak ibu ya? Iya, Pak. Bapak ibu nggak ada? Iya, Pak. Duluan ibu apa bapak? Ibu. Ibu. Dan si siapa namanya? Selina itu kan ya dia harus tetap semangat walaupun nggak ada si ayahnya, ya kan? Untuk mencapai sesuatu yang positif itu, ya kan? Kayak gitu. Ini siapa namanya? Farah aja sampai nangis kok itu. Oke, sudah. Saya harap video itu menjadi motivasi bagi kita untuk terus berjuang untuk tujuan-tujuan yang lebih baik dan positif. Ingat, yang perlu diperjuangkan adalah yang baik dan positif. Oke. Setelah kalian lihat materi dalam tayangan video tersebut, silahkan membentuk diskusi kelompok. Iya, ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Kelompok pertama tentang bersikap optimis, bersikap ikhtiar, bersikap tawakal. Optimis, ikhtiar, tawakal. Silakan saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Kemudian di diskusi itu tolong nanti disimpulkan, diambil benang lurus poin-poin pentingnya. Kemudian nanti masing-masing kelompok silakan maju untuk presentasi. Oke ya? Oke, silakan. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, silakan masing-masing kelompok ngefikkan itu resumannya, bahan presentasinya, kemudian silakan diawali nanti kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Gimana kelompok 1? Siap? Siap, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Hikmah optimis. Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Ketika kita bersikap optimis, maka 1. Kita akan senantiasa dalam berpikir positif dalam menyikapi segala hal. 2. Menjadikan diri tidak mudah menyerah dan putus asa. 3. Menumbuhkan sikap percaya diri. Oke, sudah?
Oh, masih Sekian ada. dari Oke. kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1 dari close. Kemudian kelompok 2. Apa? Ikhtiar ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan diskusi hasil dari kelompok 2. Hikmah ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan suatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Jika kita mau berikhtiar, maka akan 1. Memperoleh apa yang dicita-citakan. 2. Dapat mengubah nasib dan keadaan menjadi lebih baik. 3. Menumbuhkan sikap pekerja keras dan menghindarkan diri dari sikap pemalas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Siapa? Oke. Niken. Silakan Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi kami yaitu tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Orang yang bertawakal akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan perilaku sombong karena kita sadar tidak ada daya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperoleh pahala dan menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa Niken peserta kelompok 3. Kemudian selanjutnya berarti ini ya, sudah paham ya? Apa itu hikmahnya? Kalau kita itu beriman kepada qada dan qadar. Gitu. Qada itu yang ditentukan Allah sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman di mana Allah belum menciptakan segala sesuatunya. Gitu ya. Qadar adalah kejadian dari qada itu, gitu. Terus ini sekarang kita tarik kesimpulan bahwasanya hikmah beriman kepada qada dan qadar itu berarti yang pertama mendorong manusia pada sikap yang seimbang antara optimis dan tawakal. Percaya diri boleh, tapi jangan lupa ada Allah di atas. Ya kan? Kalian percaya sama Allah, ketentuan Allah, percaya? Percaya kan? Tapi jangan sampai menghentikan usahamu. Ya kan, kamu lapar gitu. Kalau Allah ngasih aku kenyang, ya nanti kan pasti kenyang. Kan nggak kenyang kalau nggak makan, ya kan? Ya begitu. Mau berangkat sekolah, mudah-mudahan nggak terlambat. Tapi kamu nggak berangkat gitu, ya terlambat. Yang kedua, melatih diri untuk lebih bersyukur dan bersabar kepada Allah. Syukur. Pokoknya apapun yang kita terima harus bersyukur. Bukan berarti kalau Anda bersyukur, kemudian menghentikan optimisme. Gitu. Hari ini Anda peringkat 5. Setelah itu karena kamu bersyukur, bersyukur ya sudahlah gitu. Ini sudah ketentuan Allah. Besoknya nggak mau usaha, gitu. Jangan. Gitu. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang bersyukur, orang yang selalu ikhtiar, optimis, kemudian jangan lupa doa. Usaha tanpa doa sombong. Ya kan? Itu. Terus kemudian yang keempat, melatih seseorang menjadi orang yang lebih giat berusaha, kemudian optimis dan tidak cepat putus asa. Itu. Jadi kalau kalian pernah puasa kan ya? Ya pernah lah. Kalau nggak pernah gimana orang segede ini? Orang puasa itu ketika masih pagi sudah bayangin buka puasa apa belum? Sudah bayangin kan? Dan itu jauh banget ke sana itu Mas kan. Ya. Setelah itu duhur, bukan cuman bayangin, tapi ditambah kamu sudah mulai haus, ya kan? Terus kemudian asar, hausnya parah, laparnya parah. Maghrib
Terasa sangat lama sekali kan? Iya. Nah, apakah kamu akan putus asa di situ? Tidak. Kamu akan tetap berusaha kan? Iya. Dan akhirnya sampai di seakan-akan kamu ambil semuanya. Kamu makan semuanya. Ternyata kamu baru makan 1 piring aja selesai. Ya kan? Baru nyicipin ini lagi sudah dibangunkan sama ibunya. Sahur. Nah, sahur artinya mau puasa lagi gitu kan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari terus gitu. Selama kamu sabar, maka kemudian puasa Ramadan itu di akhir-akhir kan sudah nggak kerasa kalau kita puasa. Begitu. Kebaikan itu lakukan terus sehingga kita terbiasa. Tanpa sengaja kita ya melakukan semua yang kita lakukan itu adalah baik gitu. Tapi jangan sampai terbiasa melakukan hal yang tidak baik. Sehingga kamu melakukan hal yang tidak baik tapi nggak ngerasa. Ini parah gitu. Pak, ya gitu ya. Jadi membiasakan kita harus percaya diri bahwa sikap yang baik, sesuatu yang baik akan menghasilkan tujuan yang baik, gitu ya. Oke, terus sekarang siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan? Siapa? Zafa. Saya lupa terus namanya Zafa itu ya. Oke, Zafa, silakan. Maju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan akhir yang dapat saya sampaikan terkait materi hari ini tentang hikmah beriman kepada kodok dan kodar adalah manusia yang beriman kepada kodok dan kodar akan selalu optimis dan giat bekerja, karena manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. Keberuntungan itu tidak datang begitu saja, tetapi harus diusahakan. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada kodok dan kodar senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan itu. Sesuai dengan firman Allah pada Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuatlah baik kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Zafa. Sip, mantap. Oke, silahkan duduk. Sekarang catat tugas. Tugas itu kerjakan di rumah. Terus kemudian sebelum pertemuan yang akan datang itu sudah dikirim di Google Class ya? Ya, Pak. Biar nanti segera saya cek gitu. Yang pertama, cari kejadian real, kejadian nyata di lingkungan sehari-harimu, entah itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat atau sekitar rumahmu, atau di lingkungan keluargamu yang mencerminkan sikap beriman kepada qada dan qadar boleh, yang bersikap optimis boleh, yang ikhtiar boleh, yang tawakal boleh. Yang penting itu kejadian di lingkunganmu, paham ya? Oke, nanti silahkan diketik dalam 1 lembar A4, kemudian filenya di PDF, kemudian dikirim lewat Google Class. Oke ya, paham ya? Oke, kemudian saya coba kasih soal tugas. Oke, siapa yang bisa jawab soal ini? Siapa? Saya, Pak. Oke, ini dulu. Yang siapa? Farah. Ayolah, baca. Sifat orang yang selalu berpandangan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan merupakan pengertian A. Optimis. Optimis? Ya, Pak. Oke, kita lihat. Oke ya, benar ya? Oke. Soal yang kedua, siapa mau? Coba, Farah lagi. Oke, Farah. Oke. Takdir Allah, ketetapan Allah yang A. Telah terjadi setelah qada. Telah terjadi setelah qada.
kita buktikan. Ada yang menyangkal? Oh salah Pak, yang C, yang D atau yang B? Tidak ada? Tidak ada? Kita pilih A. Yakin? Yakin. Oke, yakin? Oke. Oke. Gimana pembelajaran hari ini, anak-anak? Seru ya? Paham dengan materinya? Jangan seru tok, tapi nggak paham sama materinya. Gitu. Oke ya, deal ya. Saya gini, saya berharap anak-anak selama pembelajaran itu lebih banyak baca-baca materi secara mandiri. Di internet kan banyak sekarang. Ya, Pak. Kalau Anda suka baca, ya baca aja di googling gitu. Terus kemudian kalau Anda lebih suka YouTube, ya udah lihat aja video-video di YouTube. Yang penting ada kaitannya dengan materi. Itu untuk menambah wawasan. Oke. Untuk pertemuan yang akan datang, kita mulai pada materi baru, yaitu materi tentang pembagian harta warisan. Nanti kita padukan hukum yang ada di negara Republik Indonesia ini sama hukum yang ada di Islam. Gitu ya. Saya minta tolong sebelum kita di pertemuan yang akan datang itu membahas mawaris, silahkan kalian banyak-banyak membaca materi untuk memperkuatkan pemahaman kalian tentang mawaris itu. Oke, terima kasih untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ketua kelas silahkan memimpin doa penutup. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Ketua, silakan duduk. Oke, ini anak-anak jika ada pertanyaan terkait materi, baik yang hari ini kita bahas ataupun yang akan kita bahas di minggu yang akan datang, silakan ditanyakan secara langsung, bisa lewat grup. Ya, oke. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.